Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Alhamdulillah waskurillah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kita masih diberi kenikmatan, kesehatan sehingga dapat berkumpul di ruang Meet ini dalam acara diseminasi budaya positif. Sebagai tugas saya sebagai calon guru penggerak rekognisi angkatan 9, di mana dalam tugas ini kami harus memaparkan budaya positif kepada rekan-rekan guru di sekolah maupun di luar sekolah. Salawat dan salam juga tidak lupa kita haturkan kepada Junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga nanti di yaumil qiyamah kita mendapat syafaatnya. Amin. Alhamdulillah. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadiran dari undangan saya yang mungkin ini bukan sebuah pelatihan atau webinar seperti biasa yang saya lakukan, tetapi ini adalah salah satu bentuk diseminasi budaya positif dari modul 1.4 modul di kegiatan pendidikan guru penggerak. Sebelum saya memaparkan tentang budaya positif, Bapak Ibu, perkenalkan saya Fitrianto, saat ini sebagai CGP Rekognisi Angkatan 9, sekaligus bertugas sebagai fasilitator pendidikan guru penggerak Angkatan 9, yang saat ini saya mendampingi 10 CGP di Kota Semarang. Selain itu, saya juga sebagai Kepala Sekolah SD 1 Kedungdowo, koordinator KPDP Kabupaten Kudus, koordinator Sahabat Guru Hebat, dan berada di komunitas guru penggerak Kabupaten Kudus. Nah, melalui kegiatan diseminasi ini, saya akan memaparkan tentang budaya positif. Modul 1.4 yang akan kami sampaikan yaitu tentang budaya positif, Bapak Ibu. Budaya positif yang harus kita laksanakan di sekolah, Bapak Ibu, ini adalah salah satu paradigma baru, ya, paradigma baru yang harus kita jalankan dan harus kita kembangkan di sekolah. Nah, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman disiplin positif. Konsep budaya positif ini adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, lalu motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan, dan segitiga restitusi. Ini yang akan nanti kita pelajari dalam kegiatan di pemaparan budaya positif. Pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, di sini kita berada di kurikulum Merdeka, ya Bapak Ibu. Paradigma baru apa yang harus kita pelajari? Di sini adalah pembelajaran dengan paradigma baru, merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini
paradigma baru yang harus kita kembangkan, yaitu pembelajaran berdiferensiasi yang nantinya mewujudkan profil pelajar Pancasila. Menurut teori kontrol Dr. William Glasser, bahwa miskonsepsi tentang teori kontrol, bahwa ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter, dan ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Ya. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Ini oleh Stephen R. Covey ya, melalui Principle Centered Leadership tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, Bapak Ibu, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Di sini stimulus respon, ya, stimulus respon dan teori kontrol perbedaannya. Kalau di stimulus respon, kebutuhan atau realitasnya kita sama, tapi di teori kontrol realitasnya ini kita berbeda. Di stimulus respon semua orang melihat hal yang sama, tapi kalau di teori kontrol setiap orang melihat gambaran berbeda. Di stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Di stimulus respon perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi di teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Di stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya. Di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Di stimulus respon saya bisa mengontrol orang lain, tapi di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Di stimulus respon pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Di teori kontrol kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Stimulus respon ada model berpikir menang dan kalah. Tetapi di teori kontrol kita model berpikirnya adalah menang dan menang. Nah, di sini yang harus kita kembangkan, yaitu melalui teori kontrol. Disiplin positif. Ya. Disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin dari yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman. Nah, di sini kadang kita kalau melakukan sesuatu, kadang kita memberikan reward gitu ya, memberikan ancaman, memberikan hukuman, punishment terhadap siswa maupun guru di sekitar kita. Maka disiplin positif inilah nanti yang akan mengubah kita. Nah, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan itu apa? Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi ini nilai-nilai kebajikan. Contoh nilai kebajikan di institusi atau organisasi
di sini adalah profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Terus yang kedua ada Ibu Primary Year Program, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Terus ada lagi contohnya yaitu keterampilan hidup, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan uang terbaik dari diri. Ini nilai-nilai kebajikan yang bisa diterapkan secara universal. Terus kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita itu terpenuhi. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, ini adalah bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Ini adalah kebutuhan dasar manusia sehingga mereka bergerak. Biasa di calon guru penggerak itu bergerak. Bergeraknya untuk apa? Untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar manusia. Ya. Setelah itu motivasi perilaku manusia ya, untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk mendapatkan imbalan. Nah, ini perlu adanya motivasi. Nah, di sini motivasi yang harus kita tanamkan adalah motivasi intrinsik. Kalau kita menghindari ketidaknyamanan, kita ingin mendapatkan sebuah imbalan, ini sebuah motivasi ekstrinsik. Tetapi kalau kita ya menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, ini adalah motivasi secara intrinsik dari dirinya sendiri. Hukuman dan konsekuensi restitusi. Nah, ini kita harus tahu juga apa yang dimaksud hukuman, konsekuensi, restitusi. Hukuman ini tidak terencana, tiba-tiba bersifat satu arah, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Berupa hukuman fisik atau psikis. Kalau konsekuensi, ini lebih terencana, disepakati sesuai aturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor siswa. Ini konsekuensi. Kalau restitusi, ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Ini restitusi. Ya. Jadi dari hukuman, konsekuensi, restitusi, nanti apa yang harus kita lakukan. Nah, di sini 5 posisi kontrol kita sebagai guru, Bapak Ibu. Nah, ini di sini saya akan memutarkan sebuah video. Nah, sebelum saya memutarkan sebuah video tentang posisi kontrol, Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu menuliskan kira-kira dari 5 posisi kontrol ini, silahkan Bapak Ibu tulis atau ketik di kolom chat. Jika posisi Bapak Ibu sebagai penghukum, silakan ketik nomor 1. Jika pembuat rasa bersalah, Bapak Ibu ketik nomor 2. Jika sebagai teman, ketik nomor 3. Sebagai pemantau, ketik nomor 4. Dan sebagai manajer, ketik nomor 5. Kira-kira posisi Bapak Ibu sekarang itu ada di mana? Sebelum saya
membukakan video atau memaparkan video tentang 5 posisi kontrol. Silakan Bapak Ibu. Oke, 3. Ini 3, 3, 5. Ada yang manajer. 3 berarti teman. 3, 3. Bu Fitriana 3, Bu Juju 3. Oke, ini banyak yang 3 ya sebagai teman ternyata. Oke, kita akan tonton ya 5 posisi kontrol guru. Ya. Saya akan membukakan video tentang 5 posisi kontrol. Izin share screen lagi Bapak Ibu. Jadi posisi kita itu saat ini ada di mana ya posisi kontrol kita sebagai guru? Terpental lagi Bapak Ibu saya. Oke. Oke, mohon maaf ada gangguan sebentar. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
kamu? Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai.
murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau Terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan Kok satu per tiga? Coba dulu. Ini ya, diulang ya. Tolong perhatikan. Misalnya 6 per 5. Nah, sama pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid mandiri, bertanggung jawab,
dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah melihat dan mendengarkan 5 posisi kontrol. Tadi di awal saya memberi pertanyaan, Bapak Ibu berada di posisi mana? Nah, setelah Bapak Ibu mendengar, melihat video yang Bapak Ibu tonton tadi, kira-kira saat ini apakah masih sama posisinya sebelum atau sesudah? Silahkan Bapak Ibu ketik lagi posisi kontrol mana yang Bapak Ibu saat ini ada pada diri Bapak Ibu. Nah, saya kembali lagi ke share screen. Lima posisi kontrol. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Nah, apakah tadi setelah menonton posisi Bapak Ibu berada di mana? Tadi sebelum saya membukakan videonya, Bapak Ibu sudah menuliskan ada yang 3, ada yang teman, ada yang pembuat rasa bersalah, ada yang manajer gitu. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang bersedia untuk mengungkapkan posisi Bapak Ibu berada di mana untuk pengalamannya selama menjadi seorang guru. Mungkin saya minta salah satu atau ada yang bersedia di sini Bapak Ibu. Ini Bu Nur Aini mungkin. Ya, terima kasih Pak. Tadi sudah dijelaskan bahwa di video jadi penghukum kita memang tidak akan melakukan itu ya Bapak Ibu. Penghukum jelas saja anak menjadi down, menjadi putus asa. Kadang kalau anak malu itu malah justru nggak masuk sekolah. Kalau di SD seperti itu. Kemudian untuk pembuat bersalah, rasa bersalah ini juga kasihan sekali Bapak Ibu. Sebisanya jangan mengambil posisi kontrol dulu yang nomor 2 ini, karena anak juga akhirnya juga motivasinya hilang, kemudian tidak bisa berkembang, dia dihantui rasa bersalah, malah menimbulkan anak nanti stres sendiri. Kemudian yang ketiga, nah ini sebetulnya bagus menjadi teman. Dulu saya juga berpikir seperti itu. Jadi saya ajak komunikasi, saya dudukkan bersama karena ada anak yang usil sekali. Ketika saya mengajar ini bagaimana cara mengatasi seperti ini, makanya saya dudukkan.
saya peluk seperti teman sendiri, karena yang dicontohkan tadi kan sekolah SMA ya Pak Bu. Lah kalau saya pengalamannya kan di SD. Nah, saya tanya kenapa kamu seperti itu. Maksud saya juga sebagai teman. Akhirnya si anak memang mengungkapkan, karena saya di rumah yang di misalkan sama adiknya apa-apa saya disalahkan Bu, mesti yang di itu benarkan adik. Oh berarti memang kurang perhatiannya itu nggak sama. Akhirnya orang tuanya saya datangkan, saya ajak komunikasi begitu. Ini Mas Hasimi gini, akhirnya ini pengalaman ya Bapak Ibu. Jadi akhirnya anak itu termotivasi karena memang banyak gerak, aktivitasnya itu banyak sekali, maka saya arahkan bagaimana kalau misalkan anak ibu ini masukkan ke salah satu cabang olahraga yang disenangi Bu. Akhirnya masuk. Saya nggak ngarahkan, cuman orang tua dan anak itu diajak komunikasi, kepingnya apa. Akhirnya kan ketika itu ambil cabang olahraga panahan dan akhirnya berhasil sampai tingkat Jawa Tengah. Berarti anak itu memang harus disalurkan karena motorik fisiknya itu sangat kuat, maka disalurkan ke hal-hal yang positif saja. Jadi biar nggak usil mengganggu temannya seperti itu. Kemudian kalau dengan posisi teman itu tadi mengakibatkan anak mungkin hanya dengan bu guru itu. Jadi kalau selain bu guru itu ada sisi negatifnya juga. Saya akan berbuat tidak menyadari kekeluarannya lagi. Kalau dengan bu ini karena dia sebagai temannya hanya dengan ibu yang menegurkannya tadi. Sebagai pemantau tadi juga sudah dijelaskan, namun Bapak Ibu alangkah baiknya kita belajar sebagai manajer. Jadi anak diajak komunikasi, kemudian dengan pertanyaan-pertanyaan yang anak itu bisa menjawab sendiri, bisa menentukan mana yang baik sendiri. Akhirnya dengan kesadaran dirilah itu yang membuat anak itu menjadi berubah pemikirannya dan tidak tanduknya juga. Nah itu mungkin saya kira manajer ini yang paling tepat karena memang proses ya Bapak Ibu. Jadi itu memang susah tadi sudah dijelaskan, tapi kita harus mencoba sehingga anak itu harapannya itu bisa sadar dengan sendirinya, mengerti kekeliruannya, kemudian apa langkah yang harus diambil. Nah itu mungkin itu Pak Fitri yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Nuraini, luar biasa pengalamannya. Ini memang benar Bapak Ibu. Posisi kontrol kita itu kalau melihat Bapak Ibu guru di penghukum ya, tanpa mengetahui alasan si anak langsung dihukum saja. Saya sering masih melihat banyak Bapak Ibu guru itu tidak mencari tahu si anak itu seperti apa, tapi langsung memberikan hukuman atau kadang membuat rasa bersalah. Ini yang sering terjadi. Nah, di sekolah kita memang sebagai manajer ini yang harus kita kembangkan budaya positif melalui disiplin positif ini. Jadi Bapak Ibu di sini saya yakin semua sudah mengalami gitu ya. Pak, saya sudah mencoba menjadi seorang manajer tapi masih saja seperti itu. Terus mau gimana lagi gitu ya? Karena ketika di sekolah terutama anak-anak SMA ya yang luar biasa gitu. Jadi di posisi kontrol ini di mana posisi kita itu harus bisa memahami siswa ya, harus bisa mengetahui posisi siswa sehingga kita bisa memberikan kalau di manajer ini kita membuat pertanyaan yang nantinya dijawab oleh siswa tersebut dan
solusinya juga dari siswa tersebut. Yang dikatakan Bu Aini memang benar, ini sulit, tapi perlu kita mencoba, mencari tahu. Ya. Ketika anak datang terlambat, ketika anak tidak mengerjakan PR, ketika anak kenapa di kelas kok murung, nah ini harus kita dekati, kita cari tahu. Jangan sampai kita sebagai guru langsung menjustis anak ini seperti ini, tapi kita harus cari tahu dulu, nanti solusi terbaiknya seperti apa, kita tanyakan dulu ke siswa tersebut dulu, ya, sehingga posisi kontrol yang kelima inilah yang menjadi posisi terbaik. 5 posisi kontrol yang harus kita ketahui. Ya. Mungkin ada lagi yang mau berbagi. Kalau saya itu di SD, Bu Aini di SD, mungkin ada yang di SMP atau SMA, Bapak Ibu. Ada yang mau berbagi pengalaman tentang posisi kontrol yang sudah Bapak Ibu lakukan? Pak Fit, mohon izin Pak Fit. Ya Pak Wasis, monggo. Ya, saya sambil menyimak, sambil melayani karena apa namanya, saat ini memimpin sekolah, jadi ada tanda tangan, ada yang menghadap, jadi sambil mendengarkan penjelasan dari Bapak sama lewat video maupun dari Ibu Nur ini, saya memposisikan diri saat ini memang jujur aja saya memposisikan diri pada saat mengamati ini manajer karena saya kepala sekolah SMA Negeri 11 Samarinda. Berbagai pengalaman manajer itu kepala sekolah juga guru, namun sekarang sesuai dengan Permendikbud, kepala sekolah itu gurunya dicabut ngajarnya, diperbanyak manajerialnya sama monep dan lain-lain karena dituntut menjadi pemimpin pembelajaran. Pembelajaran dalam arti memastikan bahwa sekolah tersebut nyaman, aman, anak-anak terlayani, guru terlayani, terus tidak terhambat transparansi sekolah, manajemennya berjalan, kolaborasinya berjalan, sistem berjalan, terus komunikasi antara orang tua, komite, guru, murid berjalan. Jadi posisi saya sekarang nomor 5 manajer. Namun di saat di balik itu saya juga kadang-kadang apabila ada guru berhalangan sakit atau ditugaskan oleh dinas atau karena sebagai guru penggerak, kami itu punya wakil 4 guru penggerak, Pak. Wakil saya itu 4 guru penggerak, angkatan ke-5 sama ke-7. Ini yang pendidikan angkatan ke-9. Ya toh? Jadi alhamdulillah. Ya. Namun kesibukan luar biasa. Banyak berbagi praktek baik menjadi narasumber sana kemari. Disitulah kami coba, saya harus menghormati kompetensi teman guru penggerak, juga saya harus melayani kelas jangan sampai terganggu. Jadi paling tidak memastikan bahwa dengan kesibukan guru penggerak yang kesana kemari jadi apa ini jadi ini, otomatis sekolah harus terlayani kan. Berarti saya harus memfungsikan sebagai manajer. Saya setuju dengan Bu Nur bahwa masalah-masalah di kelas itu tidak sama, tergantung tingkatan usia maupun situasi kondisi sekolah. Kalau di SMA ini lebih enak menurut saya karena anaknya sudah usia 15 tahun ke atas, Pak. Betul. Lebih enak ketika mengalami suatu miskomunikasi, lebih enak diajak diskusi, tidak langsung telepon orang tua, tidak langsung itu mengeluh, mengadukan ke orang tua. Tapi lebih tidak enaknya lagi kita harus menjadi apa namanya itu teman mereka ketika mereka mengalami masalah di rumah kayak curhat dan sebagainya. Itu memang kadang-kadang guru SMA atau kepala sekolah SMA ini lebih banyak masalahnya masalah yang bimbingan karir yang otomatis fungsinya di BK, namun wali kelas juga berfungsi. Terakhir saya senang ikut yang seperti ini karena tidak menutup kemungkinan saya tidak pernah mengalami pengalaman yang dialami oleh Pak Fit, Bu Armita, Bu Nur dan lain-lain. Karena saya 34 tahun pengabdian saya bagian PNS, 34, 31 jadi guru SMA, pindah 2 kali, baru 3 tahun jadi kepala sekolah. Otomatis
Saya tidak pernah mengalami kesedihan yang dialami oleh ibu-ibu yang ngajar di SD, di mana ada anak kelas 2 tidak lancar membaca, tidak bisa menghitung. Itu yang saya tidak alami. Saya nerimanya pokoknya kalau kamu tidak bisa ngitung kimia misalnya ya, saya kenapa kamu kok bisa masuk IPA, gimana prosesnya? Iya Pak, saya mau cita-cita jadi apoteker. Saya minta sama wali kelas, sama BK untuk dimasukkan IPA. Oh itu aja posisinya. Memberikan semangat, yaudah yang masa lalu sudahlah, kamu belajar ya. Karena kalau ingin jadi apoteker harus melewati fakultas farmasi atau fakultas MIPA yang jurusan farmasi kan gitu. Harus pinter kimia, harus pinter biologi, harus pinter matematika. Jadi seorang profesional harus pinter yang diurusi kan. Masa cita-citanya farmasi, dia kimia, bahasa Jawa itu nol podol kan susah ya. Yang terakhir mungkin sekedar berbagi, saya memiliki situasi yang gak sama dengan dialami bapak-bapak dan ibu-ibu karena kalau sekolah kami SMA ada di bawah bukit di pinggir kota ibu kota provinsi, ekonomi sosialnya itu heterogen, sukunya heterogen, agama heterogen. Itulah yang saya banyak belajar untuk menjadi manajer yang baik, membagi tugas yang sesuai dengan kompetensinya, terus sesuai dengan keadilannya, terus membagi tugas dengan sesuai dengan apa ya situasinya. Jadi tidak ada manajer itu yang memaksakan seperti manajer di suatu perusahaan. Tapi kalau sekolah ini penuh dengan pertimbangan kemanusiaan. Jadi itu siapa tahu di forum ini ada yang kepala sekolah juga. Jadi prinsipnya kita sebagai kepala sekolah kalau punya jiwa penghukum bahaya. Bisa dijauhi oleh staf. Kalau kepala sekolah dijauhi oleh guru TU, maka kepala sekolah kerja sendiri. Otomatis menjadi one man show. Kita itu kan dituntut kolaborasi. Nggak mungkin kepala sekolah itu menguasai semua. Cuma juga guru mapel. Tidak mungkin seluruh bab itu dikuasainya. Makanya di kurikulum Merdeka ini saya setuju Pak. Apalagi dikembangkan oleh guru penggerak dengan motonya tergerak, bergerak, dan menggerakkan ini saya setuju sekali. Saya merasa terbantu bahwa saya punya 4 guru penggerak, saya posisikan di wakil semua. Saya punya guru penggerak 1 yang masih pendidikan dan 4 sedang menunggu pengumuman. Saya himbau terus untuk ikut bergerak. Kenapa? Terbantu sekali. Saya senang berkolaborasi dengan para guru penggerak karena para guru penggerak ini memiliki jiwa semangat untuk berubah. Jiwa berbaginya tinggi, terus jiwa untuk menerima perbedaan menjadi suatu hal yang positif itu tinggi. Itu aja Pak Fit dan ibu-ibu. Oke, terima kasih Pak Ahmad Wasis. Saya orang di Kalimantan Timur, pusat ibu kota provinsi tapi di pinggiran. Alhamdulillah. Tapi saya tidak merasa terpinggirkan Pak Fit. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Ahmad Wasis, ini luar biasa. Memang benar sekali Pak Wasis. Kita sebagai pemimpin ya, saya Bu Nur ini sebagai kepala sekolah juga Pak. Alhamdulillah sama. Ya. Memang sebagai manajer kita harus berkolaborasi. Di guru penggerak itu memang kolaborasi, kerjasama, komunikasi ini penting. Sehingga ketika kita melaksanakan sesuatu itu menjadi ringan, menjadi tidak terbebani. Nah, melalui kegiatan ini, memang saya sebagai di sini calon guru penggerak juga Pak Wasis, walaupun bertugas menjadi fasilitator, kita masih bertugas sebagai calon guru penggerak, di mana kita harus mendiseminasikan tentang budaya positif yang ada. Jadi di materi ini kita harus tahu posisi kontrol guru, gitu ya. Segitiga restitusi, 5 kebutuhan dasar manusia, ini harus kita ketahui sehingga ketika kita nanti mengajar itu kita tahu posisi seperti itu. Terima kasih Pak Wasis dan Bu Nur Aini sudah berbagi. Selanjutnya saya lanjutkan. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru yang tadi sudah disampaikan. Ini contoh siswa tidak mengerjakan PR. Ya, ini yang sering terjadi di tingkat SD
SMP maupun SMA ya. Siswa Sama. tidak PR ini ya. Sama, Pak. Nah ini kalau penghukum suruh lari, dihukum lah, suruh lari lapangan. Nah, terus kalau pembuat rasa bersalah beberapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan. Jadi sehingga siswa ini merasa bersalah terhadap apa yang dia lakukan. Terus ketika kita menjadi teman, bahasanya seperti ini, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya sekali ini. Ya sudah tidak apa-apa. Nah ini posisi teman, seperti tadi terlambat, ya posisinya contohnya di video adalah terlambat sekolah gitu ya. Terus di posisi pemantau, kamu sudah melanggar aturan di sekolah ini, kamu tahu konsekuensinya. Jadi memberitahu konsekuensi yang ada. Ini pemantau. Nah, yang terakhir di sini tadi disampaikan oleh Bu Nur Aini maupun Pak Ahmad ya. Jadi, apakah kamu tahu kesalahanmu? Bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, di sini posisi manajer itu memberitahukan kesalahannya terhadap siswa sehingga dia menjawab dan dia sendiri yang akan menjawab bagaimana cara memperbaikinya. Seperti itu. Inilah 5 posisi kontrol ya. Sekarang coba, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini contoh posisi kontrol apa Bapak Ibu? Posisi kontrol kecewa, berarti merasa bersalah. Kalau yang ini Bapak Ibu, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira posisi kontrol apa ini Bapak Ibu? Bisa diketikkan di kolom chat. Tadi 1 itu penghukum, yang kedua membuat rasa bersalah. Terus yang ketiga ada pemantau. Nah, kamu tidak pernah melakukannya, merasa bersalah. Merasa bersalah ya Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira kata-kata ini lebih ke posisi kontrol apa, Bapak Ibu? Apakah kalau ini kita lebih ke manajer, Bapak Ibu ya? Lebih ke manajer. Jadi rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini ditanyakan, sehingga yang menjawab itu siswanya sendiri. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak ya. Nah, ini tadi lakukan demi ibu atau bapak ya. Nah, ini tadi berada di posisi merasa bersalah ya Bapak Ibu ya. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Ini juga posisi kontrol. Ketika kita memberikan seperti ini tuh posisi kontrolnya itu apa? Jadi Bapak Ibu harus mengetahui beberapa kalimat-kalimat yang harus kita sampaikan kepada anak didik. Nah, di sini agar disiplin positif itu berjalan Bapak Ibu. Nah, kalau dulu namanya itu peraturan ya, peraturan. Sekarang kita ada namanya keyakinan kelas yang harus kita terapkan. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas, Bapak Ibu? Kira-kira ada yang mau berpendapat tentang ini, tentang keyakinan atau peraturan kelas? Adakah yang mau berpendapat tentang keyakinan kelas atau peraturan kelas, Bapak Ibu? Siapa ini yang Bu Nurul Hikmawati, monggo Bu Nurul bisa menyampaikan.
Ya, sedikit yang saya ketahui ya Pak. Halo Pak, dengar suara saya? Dengar Bu, dengar, jelas. Dengar ya. Untuk keyakinan, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kalau keyakinan kelas yang selama yang apa itu yang saya ketahui sedikit itu adalah kita buat bersama-sama dengan siswa. Jadi tidak guru sendiri yang membuat. Artinya siswa diberi apa itu namanya, disilahkan memberi usulan kesepakatan-kesepakatan apa yang akan kita apa itu akan kita putuskan bersama. Agar apa, mereka saat melanggar dia ingat, oh iya itu kan sudah menjadi peraturan, sudah menjadi kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Jadi dia tahu apabila dia melanggar ya kena sesuai aturan itu, seperti itu. Oke, terima kasih Bu Nurul, luar biasa. Jadi keyakinan kelas ini lebih mengena terhadap siswa-siswa kita daripada kita membuat peraturan. Kalau peraturan ini memaksa satu pihak itu membuat, yang lain melaksanakan, sehingga seakan-akan kelas dipaksa untuk mengikuti peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas semuanya membuat, semua ikut mempunyai pendapat, mempunyai ide, dikumpulkan, nanti dijadikan satu sebuah keyakinan kelas yang akan dijalankan di kelas tersebut. Bersama di kelas itu. Oke, terima kasih Bu Nurul. Ya, sama-sama. Nah, di sini pembentukan keyakinan kelas Bapak Ibu. Ya. Keyakinan itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan yang positif, sedikit saja. Terima kasih. Terus sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau kelas ini dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi ini di kelas. Kalau di sekolah kita membuat keyakinan sekolah ya, keyakinan dengan Bapak Ibu guru. Bagaimana cara agar kegiatan yang ada di sekolah itu berjalan dengan lancar. Ya, kalau di kelas kita memang harus membuat keyakinan kelas. Nah, itu tentang keyakinan kelas yang harus kita terapkan. Selanjutnya kita belajar tentang segitiga restitusi Bapak Ibu, di mana segitiga restitusi ini ya, ini harus kita terapkan juga di budaya positif. Jadi segitiga restitusi itu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini ya, jadi ada validasi tindakan yang salah, menyatakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Ini dalam kegiatan segitiga restitusi. Nah, jadi ini memang dipelajari. Nah, di segitiga restitusi yang pertama yaitu yang menstabilkan identitas, Bapak Ibu. Di sini menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, berperan menggeser identitas murid dari identitas yang gagal ke identitas yang sukses. Jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal, ya. Ini untuk menstabilkan identitas. Oke, ya. Selanjutnya untuk menstabilkan ini kita bisa membuat pertanyaan kepada siswa kita, ya. Membuat kesalahan suatu yang wajar, manusia tidak ada yang sempurna, ya. Ini kalimat-kalimat yang kita ajukan sehingga anak itu tidak merasa gagal, tidak merasa bersalah banget gitu ya. Karena untuk menstabilkan identitas ini anak agar termotivasi, ya, termotivasi dengan kegagalannya, dengan kesalahannya itu tidak akan diulangi lagi. Selanjutnya di sini ada kita bisa memperbaiki masalah ini.
saya tidak menanyakan kesalahannya, tetapi fokus memperbaiki masalah. Jadi kesalahannya itu apa? Jangan ditanyakan terus, tapi kita berfokus ke bagaimana cara memperbaiki masalah itu. Terus apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Ketika itu ditanyakan, dia akan menjawab, ya, entah baik atau buruk, dia yang akan menjawab pertanyaan ini seperti itu. Itu untuk menstabilkan identitas. Nah, di validasi tindakan yang salah, ini validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berusaha memenuhi kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Terus mengenali dan mengakui kebutuhan murid, ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Pernyataan atau pertanyaan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan. Untuk validasi tindakan yang salah ini, kita bisa mengajukan sebuah pertanyaan. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. Artinya, ini memvalidasi tindakan-tindakan yang mereka lakukan itu salah. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. Kamu melakukan karena ada alasan yang penting bagimu. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Nah, ini adalah validasi tindakan yang salah. Selanjutnya yang terakhir ini menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Saat perilaku sudah divalidasi dan identitas sudah stabil, maka murid siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Di sini pengajuan pertanyaannya sebagai berikut. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Seperti apa gambaran kelas yang ideal bagi kamu? Dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa diajukan untuk menanyakan keyakinan di segitiga restitusi. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam segitiga restitusi, Bapak Ibu. Yang pertama, perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati. Ya, kalau tadi keyakinan kelas, ya, jadi sudah kita buat keyakinan kelas, ternyata masih ada yang melanggar. Nah, ini harus kita yakinkan, ya, kita kaitkan dengan apa yang sudah disepakati dengan perilaku yang mereka lakukan. Yang kedua, kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Yang ketiga, pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Yang keempat, perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. Dan yang kelima, perlu dedikasi waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Jadi kalau kita bertanya kapan dimulainya, Bapak Ibu jangan kita harus tahu mulainya kapan. Kalau kapan itu jangan sampai siswa kita menjawabnya itu besok, minggu depan, gitu ya. Itu enggak ada habisnya waktu itu. Besok lagi, atau minggu depan. Kita harus meminta waktu itu bisa hari, tanggal, gitu ya. Mulai besoknya itu kapan, gitu. Besok Bu, hari ini, tanggal ini, jam ini, gitu. Itu harus kita dapatkan, ya, untuk menanyakan kapan mulainya. Jadi kalau jawaban besok atau minggu depan, tahun depan itu tidak ada selesainya, Bu. Itu kalau kita mau menanyakan kapan mulainya. Itu di segitiga restitusi. Nah, di segitiga restitusi ini diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, membuat wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, terus murid semakin percaya diri dan merdeka. Terima kasih Bapak Ibu, ini yang saya sampaikan tentang budaya positif, ya. Budaya positif mulai dari 5 kemudian dasar manusia
yang membuat kita tergerak, ya. Terus kita bergerak melalui kegiatan guru penggerak ini, Bapak Ibu. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kementerian itu luar biasa, ya. Banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan, ya. Bisa kita dapatkan dari kegiatan guru penggerak. Jadi saya di sini sebagai calon guru penggerak angkatan 9 melalui jalur rekognisi, Bapak Ibu, jalur yang panjang, karena sebelum menjadi calon guru penggerak, saya menjadi pengajar praktik dulu. Jadi saya menjadi pengajar praktek tanpa melalui guru penggerak. Sehingga ketika saya menjadi seorang fasilitator, saya bersama dengan calon guru penggerak angkatan 9 ini, saya bekerja sebagai fasil sekaligus menjadi CGP. Nah, di sini peran kita sebagai guru, ya, itu semua sudah ada dipelajari di modul-modul di guru penggerak itu luar biasa. Dari modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 tentang peran dan nilai guru penggerak, terus di modul 1.3 ini paradigma dan visi guru penggerak, dan yang modul 1.4 ini adalah budaya positif. Di mana ketika kita belajar di modul 1, Bapak Ibu akan tahu posisi kita, akan tahu dosa-dosa yang kita lakukan di sekolah itu. Ternyata apa yang kita lakukan tidak sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Ternyata tidak sesuai dengan peran dan nilai guru penggerak. Nah, karena di sini kita diberikan materi-materi yang luar biasa, Bapak Ibu. Kita mendapatkan ilmu banyak. Tetapi di luar sana banyak sekali yang menghindar. Menghindarnya karena apa? Karena mereka takut tugasnya banyak, takut untuk berubah gitu ya. Mereka masih berada di zona nyaman. Kalau kita berada di zona nyaman, Bapak Ibu, ya, maka kita tidak akan bisa beradaptasi. Kita tidak akan adaptif. Ya. Ketika kita tidak bisa beradaptasi, maka siswa kita pun akan mendapatkan materi-materi yang lama. Yang terbarukan tidak akan kita berikan. Karena apa? Kita berada di zona nyaman senyaman-nyamannya, Bapak Ibu. Berada di zona yang dimana Bapak Ibu tidak beradaptasi dengan kondisi lingkungan. Karena filosofi Ki Hajar Dewantara itu adalah kita belajar itu harus menyesuaikan kodrat alam dan kodrat zaman, Bapak Ibu. Kodrat alamnya kita tetap berada di alam kita, budaya kita, tapi di kodrat zaman kita harus bisa menyesuaikan perkembangan teknologi yang semakin canggih ini. Ya, Bapak Ibu mungkin sering melihat anak-anak kita itu sudah megang HP. Apakah kita bisa melarang anak-anak untuk tidak megang HP, Bapak Ibu? Itu sulit, karena mereka sudah pegang HP. Lahir aja sudah dipegangi HP, Bapak Ibu. Untuk menenangkan anak sekarang dipegangi HP itu sudah diem. Ya, tapi di sini kita menjadi seorang guru penggerak, kita harus tahu posisi kita, bagaimana cara kita mencari solusi yang terbaik. Ya, anak-anak kita sudah megang HP, bagaimana caranya HP dipegang itu untuk belajar. Nah, itu yang harus kita berikan kepada anak-anak kita. Ya. Masa zamannya anak-anak itu sekarang pegangnya adalah pegang HP. Ya. Kalau kita melarang, bahkan mungkin di sekolah ada yang tidak memperbolehkan membawa HP. Kalau ketahuan sama Pak Nadiem, ya ini ya kita itu harus harus tahu perkembangan zaman saat ini. Ada sekolah yang melarang kita menggunakan HP. Ada. Nah, di sini yang harus diketahui, terus solusinya bagaimana? Kalau memang kita melarang seperti itu, kita harus ada solusi. Solusinya adalah sekolahan
menyediakan fasilitas, bisa berupa Chromebook, bisa berupa komputer gitu ya. Kalau memang kita melarang anak-anak kita membawa HP, kita berikan ya ilmu-ilmu yang baru, ilmu-ilmu yang ada saat ini. Nah, itu yang harus kita lakukan, Bapak Ibu. Mungkin sebelum saya selesai ya, karena terima kasih sudah hadir di kegiatan ini. Mohon maaf dari saya mungkin dalam menyampaikan materi hanya sekelumit ya. Bapak Ibu bisa mempelajari ya melalui PMM. Ini sudah banyak sekali Bapak Ibu materi-materi tentang guru penggerak itu sebenarnya di PMM sudah banyak. Video yang saya tampilkan pun di PMM ada Bapak Ibu. Nah, semuanya ada di PMM, silakan Bapak Ibu bisa belajar secara mandiri ya untuk bisa adaptasi tentang paradigma baru yang ada di kurikulum Merdeka ini. Mungkin itu sebelum saya tutup, mungkin ada yang mau memberikan refleksinya Bapak Ibu. Adakah yang mau memberikan refleksi kegiatan hari ini? Monggo, saya kasih kesempatan. Belum. Oke, Saya Bu, Pak. Siap, Bu Iya. Nurul, monggo. Nah, terima kasih dengan adanya ini menambah pengalaman saya untuk mempersiapkan. Saya kan juga ini ikut CGP angkatan 9 tapi reguler dan baru di modul 1.3. Kalau melihat ini, mengikuti jenengan ini bisa ada pandangan untuk dimaju ke modul titik 4 nanti kalau sudah bisa dibuka. Terus lagi saya merasa senang sekali dan terima kasih dengan adanya seminar seperti ini. Sebisa saya kalau saya tahu, insya Allah saya daftar terus Pak. Itu. Siap. Yang pertama, yang kedua, dengan adanya ini tadi ya banyak sekali ilmu yang saya dapat. Walau di posisi saya sekarang itu non saya masih GTT Pak, sudah lama mengabdi, tapi mohon doanya semoga di P3K ini bisa tercover dan bisa lolos ya. Amin, amin, amin. Yang mana apa tadi dari Bu Nur Aini sama Pak Wasis, saya itu kapan udah seperti mereka. Ya jujur kepengen jadi manajer sih dalam hal ini di apa itu ikut CGP ini ya berharap seperti itu, tapi kayak masih jauh karena kan di satu sisi statusnya masih belum pegawai, di sisi yang lain tapi saya tetap berusaha ingin apa kompetensi saya bisa lebih berkembang lagi seperti itu. Iya, terima kasih Bu Nurul, luar biasa Bu Nurul. Tetap semangat dengan kegiatan CGP ini, insya Allah Bu Nurul. Ini adalah pintu yang baik dari saya Pak. Iya, jadi memang kalau posisi CGP itu untuk apa sih Bapak Ibu? Awalnya CGP itu kan momoknya menjadi kepala sekolah, tetapi Bapak Ibu tidak semua lulusan guru penggerak menjadi kepala sekolah. Artinya kepala sekolah itu kalau golongannya 3B gitu ya. Tapi bagi teman-teman yang mungkin masih GTT, belum PPG, itu bisa mempercepat Bapak Ibu. Mempercepat untuk PPG, mempercepat mungkin nanti menjadi kategori di P3K itu lebih diutamakan seperti itu. Itu dari guru penggerak. Insya Allah Bu Nurul akan mendapatkan sesuatu dari kegiatan guru penggerak ini. Nggih Pak, alhamdulillah selama ini baru berjalan 1 bulan ini banyak sekali hal yang wow untuk saya sendiri. Seperti IT saya itu terus terang Pak masih sangat minim sekali. Dengan ikut grup penggerak ini setiap hari harus belajar dari YouTube-nya jenengan YouTube yang lain lah untuk bisa Canva, untuk bisa membuat ini itu. Dengan ikut ini alhamdulillah luar biasa. Saya rasakan sendiri untuk diri saya sendiri. Dan ternyata banyak ilmu. Awal ini saya menjadi lebih baik lagi. Iya. Terima kasih Bu Nurul. Ya, selanjutnya Bu Fitriana, monggo. Ini angkat tangan ini. Assalamualaikum Pak Fikri. Waalaikumsalam. Ini kembaran saya ini. Iya Pak.
Perkenalkan, nama saya Fitriana. Saya salah seorang anggota di grup CGP Bapak itu dari Aceh, Pak. Iya. Jenje, siap Bu. Monggo Alhamdulillah. Bu, refleksi hari ini mungkin. Iya Pak. Alhamdulillah hari ini saya mendapat banyak pelajaran sekali dari Bapak. Yang pertama dengan ikut Vikon ini. Yang kedua dengan ilmu-ilmu yang Bapak kasih di grup itu. Alhamdulillah saya sangat senang sekali. Seperti Ibu Nul tadi sedikit seperti itu, Pak. Saya bisa menambah pengalaman. Saya kurang bisa IT, alhamdulillah dengan ini seperti Ibu bilang tadi, tiap hari kita buka laptop, hari kita buka apa, misalnya tugasnya apa. Betul Bu, saya juga seperti itu, ngisi LMS kan berbagai cara. Lihat YouTube setiap hari Bu, hampir. Kan saya ini dari Aceh. Saya dari Aceh. Sama, Pak. saya juga Aceh. Oh iya. Apalagi kan saya banyak masuk di grup, Pak. Tapi enggak seperti yang saya masuk di grup ini. Maksudnya lebih update di sini, Pak. Jadi saya alhamdulillah sekali, Pak. Jadi bila ada nanti kekurangan atau kemana ingin saran-saran dari Bapak, mohon Pak perbaiki lagi. Apalagi saya ini juga CGP Angkatan 9 dari Aceh, Biren lagi Pak ini. Ya, terima kasih Bu Fitriana dan Bu Nurul ini jauh-jauh dari Aceh ternyata. Ini yang Aceh enggak masuk ya. Alhamdulillah teman-teman saya dari Kepulauan Riau, ada dari Kalimantan Timur gitu. Ini luar biasa, memang belajarnya itu luar biasa. Kalau saya di grup yang ada Bapak Ibu, semoga nanti Bapak Ibu yang melaksanakan kegiatan CGP Angkatan 9 ini bersama saya. Jadi Bu Nurul, Bu Fitriana ini bareng dengan saya. Saya CGP rekognisi sudah sampai modul 1.4. Saya baru modul 1.3. Ya, di 1.3 ya betul, karena ini saya juga mendampingi 10 CGP di Kota Semarang juga sama, kita ada penilaian dengan CGP gitu. Nah, melalui kegiatan ini insya Allah setelah ini kita ada kegiatan membuat video dengan Canva dan Capcut. Artinya itu masih sulit bagi kami. Ya, itu Pak, saya belum bisa. Nah, nanti artinya gini, kita yang awam, kita yang tidak bisa membuat video, kita bisa membuat video secara sederhana dan mudah. Itu yang akan saya sampaikan. Artinya kita tidak perlu membuat video yang wow, tapi video itu yang penting apa? Maknanya tersampaikan. Iya Pak. Yang ingin kita sampaikan itu bisa dimengerti oleh para penonton gitu ya. Kadang banyak video di tugas-tugas CGP itu bagus Bu, tapi kadang tidak tersampaikan pesannya. Artinya mungkin dari tulisannya itu bentuknya aneh-aneh, warnanya itu terlalu warna-warni gitu ya. Artinya ketika kita membuat slide itu 3 warna, 4 warna, jangan sampai 5, 6, 7 warna itu gabung jadi satu, akhirnya apa? Jadi warna-warni, kadang kita melihatnya itu malah pusing, melihat slide-slide yang kita buat. Artinya kita harus tahu tata cara membuat slide gitu ya. Kalau di fasilitator itu membuat slide kan slide-nya warnanya itu sama gitu ya. Warnanya sama, tidak kontras dengan warna-warna yang lain. Jadi nantikan Bapak Ibu, terima kasih, ini ada 17 Bapak Ibu yang bergabung di sini. Setelah acara hari ini kita nanti ada sesi bebas ke-19 dengan judul membuat video dengan Canva dan Pak. Hari Selasa jam 19 malam. Terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung. Mohon maaf mungkin dalam penyampaian kata ataupun dalam memberikan materi ini kurang berkenan. Bapak Ibu, saya mohon maaf yang saya akhiri kegiatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.